Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa sekalian. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini kita akan perbincangkan sebuah topik yang cukup menarik tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Ada beberapa frasa terkait negara hukum sebagai frasa pertama dan frasa tentang hak asasi manusia dalam topik negara hukum dan hak asasi manusia. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang frasa tersebut sebelum kita akan membahas korelasi apa sesungguhnya hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Saudara mahasiswa sekalian, andai saja kehidupan ini berjalan baik-baik saja, tidak ada manusia yang menyakiti manusia lain, tidak ada manusia yang merugikan hak orang lain, tidak ada negara yang mengintervensi kedaulatan negara lain, atau negara yang melakukan agresi kepada negara lain, barangkali kehadiran hukum tidak begitu penting bagi manusia dalam konteks ini. Oleh karenanya, hukum hadir untuk memastikan bahwa keadaan seimbang dan berjalan sebagaimana seharusnya. Sampai dengan detik ini, tidak ada satupun kesepakatan bahwa hukum hanya bisa didefinisikan dalam makna tunggal. Sehingga hukum bisa didefinisikan dengan arti yang berbeda-beda tergantung dari sisi pandang yang berbeda pula. Jika dikaitkan dengan hubungan antar negara misalnya, maka hukum bisa dimaknakan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara state and state atau negara dengan negara, atau antara state and non-state entities. Dan kalau kita beralih kepada makna hukum dalam arti privat, maka akan ada definisi yang lain, yakni hukum bisa diartikan sebagai kaidah atau norma yang mengatur hubungan antar para subjek hukum, baik person dengan person, person dengan rech person, atau rech person dengan rech person, di mana mereka, para subjek hukum tersebut, saling melakukan perhubungan hukum dan rehandling atau perbuatan hukum. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, dalam konteks lain, katakanlah dalam arti publik, hukum bisa dimaknakan sebagai seperangkat kaidah yang berisi perintah dan larangan, di mana pelaksanaannya sifatnya memaksa, sehingga setiap orang wajib tunduk dan patuh terhadap aturan tersebut, dan bagi siapapun yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Pertanyaannya, siapa yang memberikan sanksi? Dalam hal ini, negaralah yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Siapakah negara sehingga ia punya kewenangan untuk memberikan sanksi? Anda tentunya sudah pernah belajar sebelumnya tentang teori kontrak sosial. Dan kita tidak akan bahas tentu saja pada kesempatan ini mengenai teori itu. Namun mungkin sedikit mengingatkan kepada Anda bahwa ada syarat primer berdirinya sebuah negara. Harus ada wilayahnya, ada penduduknya, kemudian tentunya harus ada pemerintahan yang sah dan berdaulat. Kemudian didukung oleh syarat primer, yakni pengakuan dari negara lain. Kemudian kita akan bertanya lagi,
Lalu apa bedanya dengan negara hukum? Ada konsep negara hukum, tapi pada intinya di sini bisa saya sampaikan bahwa negara hukum itu memiliki pengertian negara yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan hukum. Ada konsep Rechtsstaat, ada konsep the rule of law. Pada konsep Rechtsstaat, Anda semua harus tahu bahwa jaminan atas perlindungan hak asasi manusia menjadi tujuan yang sangat diutamakan. Sehingga dalam rangka atau upaya untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu, maka penyelenggaraan negara harus menggunakan konsep trias politika. Kemudian, di dalam pelaksanaan tugasnya, negara juga punya aturan main yang sudah ada atau ditetapkan dalam undang-undang. Jadi apabila di dalam pelaksanaannya itu sudah ada aturan main, kok masih juga terdapat pelanggaran terhadap HAM, maka ada peradilan yang berguna atau ditujukan supaya perlindungan terhadap HAM kembali kepada yang seharusnya. Saudara mahasiswa sekalian, pada konsep the rule of law juga memiliki ciri yang sangat identik dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, adanya supremasi hukum, di mana hukum ditempatkan pada tempat yang sangat utama di dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi, hukum sangat memiliki peran yang amat penting di dalam mewujudkan tujuan daripada negara hukum itu sendiri. Yang kedua, kita ingat ada prinsip equality before the law. Semua orang punya kedudukan yang equal di depan hukum. Tidak ada satupun manusia yang lebih diistimewakan dari manusia lain di mata hukum. Berikutnya akan ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Indonesia sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai grand norm dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Ada 4 pilar di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tersebut. Yang pertama, sama adanya perlindungan atas jaminan hak asasi manusia, dan itu ditegaskan di dalam banyak pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Apakah berkaitan dengan perlindungan hak asasi personal, hak asasi pribadi, atau juga perlindungan negara terhadap hak asasi ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu saja berkaitan dengan kesederajatan di mata hukum. Tidak ada yang lebih diistimewakan dari yang lain di mata hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Yang ketiga, pilar yang ketiga, di sini adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan kemudian pada pilar terakhir ditegaskan harus ada jaminan terhadap pendidikan dan sosial. Artinya apa? Konsep negara hukum Pancasila sangat tidak bertentangan dengan konsep the rule of law maupun konsep Rechtsstaat, yakni konsep negara hukum pada umumnya. Baik, berikutnya kita akan bahas bagaimana dengan hak asasi manusia. Apa hubungannya dengan negara hukum? Jika Anda memperhatikan apa yang kita bahas,
Anda akan tahu bahwa ciri utama dari negara hukum adalah adanya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Artinya, pembicaraan mengenai HAM atau hak asasi manusia ada lebih dahulu daripada pembicaraan mengenai konsep negara itu sendiri. Hak asasi manusia dideklarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tepatnya pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini UNESCO, membuat sebuah tim untuk merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang saat itu dipengaruhi oleh banyaknya pelanggaran atas hak asasi manusia yang terjadi di dunia pasca terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perlindungan terhadap hak asasi manusia kemudian dikenal di semua negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi keharusan yang harus diterapkan di semua negara di dunia. Karena sifat daripada Declaration of Human Rights ini adalah universal. Saudara mahasiswa, untuk pengertian daripada hak asasi manusia itu sendiri secara umum bisa saya definisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang secara mutlak, dan apabila hak tersebut dipenuhi, maka diri orang tersebut akan lebih baik dan bermartabat. Nah, hak apa saja yang ada di sana? Seperti yang selama ini Anda kenal, hak apa yang melekat secara mutlak tersebut? Ada kita mengenal sebagai hak pribadi. Di dalamnya kita bisa contohkan misalnya hak untuk berserikat berkumpul, kemudian ada hak untuk memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kemudian misalnya untuk hak ekonomi, hak asasi ekonomi bisa kita contohkan misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu apa hubungannya dengan negara hukum? Ketika kita misalnya bicara mengenai hak asasi pribadi, tadi saya contohkan ada kebebasan bagi setiap individu, dalam hal ini warga negara, untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing. Nah, memeluk agama, meyakini kebenaran suatu agama adalah urusan privat seseorang. Kita akan bertanya-tanya, kenapa negara harus intervensi? Kenapa negara harus campur tangan? Nah, misalnya saya contohkan lagi, menikah atau melakukan perkawinan adalah urusan atau semacam ritual yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, laki-laki dan perempuan, karena mereka sedang menjalankan apa yang sudah menjadi ajaran dalam agamanya. Nah, itu urusan privat. Namun kenapa harus ada undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia? Tentu saja ini bukan maksud daripada negara mengintervensi urusan privat, tapi negara melakukannya adalah dalam rangka melaksanakan hak hukumnya. Anda harus ingat, negara tidak punya hak asasi manusia. Yang punya hak asasi manusia adalah manusia itu sendiri atau warga negara. Negara hanya punya hak hukum. Negara membuat sebuah produk hukum untuk menjalankan hak hukumnya itu semata-mata demi untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi warga negara, termasuk membuat undang-undang tentang perkawinan. Nah, tentu saja kita akan bertanya lagi, lalu sejauh mana intervensi negara terhadap agama?
intervensi negara terhadap agama dalam hal yang saya contohkan itu ya, terkait dengan undang-undang perkawinan, terkait dengan ritual ya, agama yang berhubungan dengan perkawinan tadi, semata-mata campur tangannya adalah untuk menegakkan tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah tertib administrasi. Kenapa demikian? Karena negara ingin memastikan bahwa ada kepastian hukum bagi warga negaranya. Dan negara tidak boleh melakukan intervensi yang lebih dari itu, misalnya menambah rukun nikah. Itu artinya negara sudah melakukan intervensi lebih dari apa yang menjadi kewenangannya. Baik, berikutnya barangkali untuk contoh pemenuhan daripada perlindungan hak asasi ekonomi bagi warga negara. Tadi saya mencontohkan ada setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Ketika seseorang membuat kesepakatan dengan orang lain, membuat perjanjian kerja, artinya di sana ranahnya adalah privat. Ya, kenapa negara juga intervensi terhadap urusan privat? Sama, karena negara ingin memastikan bahwa warga negaranya terlindungi hak asasi manusia dan juga dalam rangka menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan atas kepastian hukum terhadap warga negaranya. Warga negara dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian kerja. Saudara bisa bayangkan, kalau hanya didasarkan pada ketentuan privat bahwa perjanjian itu sah sepanjang para pihak bersepakat, kalaulah kondisi bangsa kita saat ini, antara jumlah orang angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan itu jauh lebih banyak dibanding dengan kesempatan atas pekerjaan itu sendiri, maka sangat berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan bagi pihak yang memiliki bargaining power yang lebih rendah. Sehingga negara harus hadir di sana, membuat sebuah aturan main, artinya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak boleh menyimpangi dari aturan main yang dibuat oleh negara. Jadi misalnya ada pengaturan mengenai batas minimal upah, jadi tidak boleh upah itu sembarang-sembarang sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, negara harus memastikan berapa upah minimal yang seharusnya diberikan kepada seorang pekerja atau mungkin terkait pengaturan mengenai jam kerja dan sebagainya. Terakhir, saudara mahasiswa sekalian, jadi apa sesungguhnya kesimpulan dari korelasi negara hukum dan hak asasi manusia? Negara hukum memiliki hak hukum, sehingga dalam menjalankan hak hukumnya tersebut, dia akan membuat sebuah produk hukum. Dan harus dipastikan bahwa di dalam produk hukum yang dibuat oleh negara, di dalamnya adalah ditujukan untuk menjamin adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.